Ya, Temenggung Indronoto itu eh, apa pegawai atau bawahan Sultan Agung Prabanyokusumo yang berpangkat Temenggung itu artinya kalau sekarang bupati gitu. Bupati di kepemerintahan itu waktu itu. Nah, Temenggung Indronoto waktu Sultan Agung Prabanyokusumo itu menyerang Batavia atau Jakarta, dia ternyata dikira itu prajurit semua, tidak ada yang istilahnya semua takluk atau semua ikuti perintah. Ternyata dia pengkhianat dengan adanya lumbung pangan atau makanan, persediaan makanan prajurit-prajurit Sultan Agung waktu itu. Temenggung Indronoto ternyata apa itu namanya sekutu sama Belanda. Temenggung Indronoto itu diiming-imingi sebuah pangkat dan diiming-imingi oleh Belanda tempat dan lain sebagainya akan dijadikan raja. Andai kata Temenggung Indronoto bisa menunjukkan di mana kelemahan Mataram. Nah, kebetulan Temenggung Indronoto tidak sadar bahwa itu adalah tipu-tipu. Akhirnya Temenggung Indronoto mengatakan bahwa lumbung-lumbung persediaan makan prajurit Mataram itu berada di 3 tempat atau 4 tempat. Mengapa ada lumbung? Disebabkan karena penyerangan zaman dulu itu berjalan kaki, tidak dengan kendaraan ke Jakartanya dari Mataram, Jakarta. Akhirnya dia harus melewati hutan-hutan, dan di tengah hutan maupun di tempat yang tersisih oleh Belanda itu disediakan lumbung. Nah, Temenggung Indronoto bilang, oh lumbungnya satu berada di Bawen, satunya berada di Cirebon, dan satunya lagi berada di Surakarta. Oleh Belanda diketahui lumbung-lumbung pangan itu lalu dibakar semua, sehingga prajurit Mataram gagal untuk penyerangan ke Batavia atas Temenggung Indronoto yang menjadi mata-mata Belanda. Sehubungan dengan itu, maka Temenggung Indronoto lalu dihukum pacung setelah terlihat dan kena dampaknya di kerajaan Mataram. Dipotong menjadi 3. Kepalanya ditanam di bawah gapuro itu, gapuro yang saudara masuk itu. Badannya ditanam di tangga yang kebetulan tadi kalau saudara lewat ada tangga yang tidak dilepo. Lalu kakinya ditanam di bawah kolam. Cerita ini mungkin masih asing bagi orang awam. Cerita tentang seorang pengkhianat kerajaan yang tubuhnya dipotong menjadi 3 bagian dan dikuburkan di 3 tempat. Cerita ini belum terbukti kebenarannya. Ada yang menganggap pengkhianat tersebut adalah Tumenggung Indranata, namun ada juga yang menyebutkan bahwa si pengkhianat kerajaan itu adalah Turnojoyo. Makam Temenggung Indronoto ditempatkan di tengah-tengah ini tangga dengan harapan karena Temenggung Indronoto adalah pengkhianat bangsa. Untuk itu setiap pengunjung atau setiap peziarah diharap untuk menginjak
makam Temenggung Indranoto tersebut. Bagian tubuh tersebut dimakamkan di makam Imogiri bukan tidak berdasarkan pada sebuah alasan. Dimakamkan di Imogiri karena di sini adalah makam Raja Mataram yang ketiga. Raja Mataram yang kedua sama yang pertama itu di Kota Gede, Sultan Hanyokroowati serta Panembahan Senopati. Di sini adalah makam daripada Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Itu Raja Mataram yang ketiga, Raja Islam yang pertama, kerajaan Islam yang pertama yang berminat menyerang Belanda atau menyisihkan daripada penjajahan Belanda di Indonesia. Untuk itu karena Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo itu dimakamkan di sini beserta beberapa raja Yogyakarta dan Surakarta, maka biar terlihat oleh masyarakat umum yang berkunjung di makam Imogiri bahwa di situ ada pengkhianat. Jadi bisa dibuktikan kegagalan penyerangan Mataram ke Batavia itu disebabkan Trunojoyo ini di zamannya Mojopahit. Padahal Mataram ini datang dari Mojopahit, lalu Pajang, baru Mataram. Silsilahnya tahun dan lain sebagainya berbeda dengan seumur manusia, toh. Kalau memang dari Pajang masa beberapa tahun baru ada Mataram, tidak jauh. Ya, tidak jelas. Semua pengkhianat yang dianggap seperti ini menjadi menjadi kabur karena ada anggapan bahwa setiap orang yang menunjukkan kepahlawanannya, yang menunjukkan menentang atasan yang pada waktu itu juga dolim lah begitu kira-kira, itu akan mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga makamnya biasanya dihilangkan, ya, dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan ya itu tadi, misalnya sebagian badannya diletakkan di tempat yang tidak wajar, yang selalu diinjak-injak oleh orang, toh, kalau di tangga itu, ya, toh. Nah, begitu itu. Jadi itu dihindarkan supaya jangan sampai ada pendukungnya dan ada yang menganggap idola bahwa itu